Aksi pencurian benda bersejarah dengan adegan memacu adrenalin sering kita lihat di film-film. Tapi, bagaimana kalau aksi itu sungguh terjadi di dunia nyata? Itulah yang mengguncang Paris, Prancis pada Minggu pagi 19 Oktober 2025. Museum Louvre, ikon seni dan sejarah dunia, dibobol sekelompok pencuri bertopeng. Dalam waktu kurang dari 10 menit, nyaris 10 benda bersejarah raib hilang tanpa jejak, termasuk koleksi keluarga Napoleon Bonaparte. Aksi yang begitu cepat dan terencana ini membuat publik teringat pada sosok fiktif Arsène Lupin. Bedanya, kali ini bukanlah kisah fiksi, tapi kenyataan yang mengguncang jantung kota Paris. Seperti apa aksi penjarahan yang dilancarkan para pencuri dan benda apa saja yang dicuri, dan mengapa pencurian ini disebut efek Lupin? Melansir The Independent, 4 pencuri bertopeng dilaporkan memasuki Galeri d'Apollon di Museum Louvre pada Minggu 19 Oktober 2025 sekitar pukul 9.30 pagi waktu setempat. Galeri d'Apollon sendiri terletak di sisi tenggara Louvre. Di dalam aula megah galeri berlapis emas yang dihiasi lukisan Charles Le Brun, pelukis era Raja Louis ke-14 itu, tersimpan sejumlah artefak bernilai sejarah tinggi dan tak ternilai harganya, termasuk sisa-sisa permata mahkota Prancis. Para pencuri kemudian melancarkan aksinya hanya dalam waktu 7 menit. Mereka menjara sekitar 9 permata tak ternilai dari koleksi yang pernah dimiliki keluarga Napoleon Bonaparte dan Permaisuri Marie. Kelompok pencuri itu dilaporkan kabur dari museum membawa barang rampasan menggunakan skuter. Setelah insiden itu, museum ditutup dan wisatawan dievakuasi dari museum. Gedung ini pun dikepung polisi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa para pencuri itu masuk ke salah satu destinasi paling dijaga ketat di dunia? Pencuri diduga masuk ke jendela lantai pertama melalui lift mekanis yang terpasang pada kendaraan mirip cherry picker. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menyebut pencuri masuk dengan memecahkan kaca jendela. 2 dari 4 pelaku memotong kaca jendela dengan gergaji mesin kecil dan gerinda. Begitu berada di dalam, mereka mengancam petugas keamanan dan para penjaga segera mengevakuasi pengunjung. Begitu sistem keamanan mendeteksi gangguan, alarm museum langsung aktif. Para penjara kemudian mengambil 2 kotak kaca yang berisi koleksi perhiasan bersejarah milik keluarga kerajaan Prancis. Saat keluar gedung, para perampok sempat berusaha membakar kendaraan yang mereka gunakan, namun digagalkan oleh salah satu pegawai museum. Mereka kemudian kabur menggunakan 2 skuter melalui jalan di sepanjang Sungai Seine. Majalah Le Parisien melaporkan polisi menemukan 2 gerinda sudut, obor las, bensin, sarung tangan, walkie-talkie, dan kain. Ada pula rompi kuning yang diduga digunakan penjahat untuk menyamar sebagai pekerja. Selain itu, para pencuri juga diduga terburu-buru sehingga meninggalkan 1 benda. Pejabat setempat belum mengonfirmasi benda apa yang tertinggal, namun media Prancis menduganya sebagai mahkota Ratu Eugene. Segera setelah insiden terjadi, polisi segera meluncurkan penyelidikan dan memburu para pelaku. Polisi juga menutup akses ke museum, termasuk 1 jalan utama di sepanjang tepi sungai di depan Museum Louvre. Yeah, you're right. I mean, I think it is subject to a lot more security, probably, but you're right. I mean, for now, I have no responses, and I'm guessing that we're not going to have them for the next few days. Obviously, the investigations are going on currently. I'm not commenting on any of them. Whatever I know, I'm not commenting. I'm leaving the Minister of Justice, actually, from now on, is going to be communicating, depending on their needs for the sake of the investigation. Wali Kota Paris, Ariel Ville, pun menyamakan insiden itu dengan series Netflix Lupin yang memotret aksi pencuri fiktif di Paris. Serial itu terinspirasi dari kisah pencurian legendaris Prancis dan seakan menjadi kenyataan di jantung kota Paris. Menurut Ariel Ville, para pencuri itu melancarkan aksinya dengan sangat cermat seperti profesional. Robbers, they plan this meticulously, obviously. We've had
such events in other museums. As far as I can remember, though, the Louvre Museum, has not been the object of such a robbery. I think since perhaps more than a century. I'm thinking, of course, of the Mona Lisa stealing in 1911, but I can't think of any more recent robbery. Seorang pengunjung museum, Peter Rush juga membagikan kesaksiannya saat insiden berlangsung. Rush bercerita, situasi sempat tegang dan para pengunjung sempat berlarian. Namun, ia memuji aksi cepat dari para petugas keamanan yang melakukan tindak lanjut dengan profesional dan cekatan. The security people from the museum, they responded in a very professional way, but were also very strict and very clear. You have to move out fast, now, quicker. So we had to run, and we ran down. The second time we walked pretty fast, but the first time we really had to run. Then we waited downstairs. Then we ultimately everyone had to leave the building, so it was very crowded. But in a pretty organized way, everyone left the building. Then we walked out, and this part was still open. So we walked here, and we saw the stairs here, and we saw a police car, and we saw a broken window. And we thought already, that's no coincidence. Probably the thieves have been in here. Pertanyaannya sekarang, benda apa saja yang dicuri? Pihak berwenang memastikan 8 perhiasan abad ke-19 dicuri, termasuk tiara, kalung, anting, dan bros milik keluarga kerajaan Prancis. Rinciannya, tiara dan bros milik Permaisuri Eugenie, istri Napoleon III. Kalung zamrud dan sepasang anting zamrud milik Permaisuri Marie Louise. Tiara, kalung, dan satu anting dari set safir milik Ratu Marie Amélie dan Ratu Hortense. Ada pula bros bernama Reliquary Brooch. 2 benda termasuk mahkota Permaisuri Eugenie ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian setelah diduga terjatuh saat pelaku melarikan diri. Aksi ini mungkin tampak seperti adegan dalam film, tapi jejaknya terasa di dunia nyata. Gerombolan pencuri itu berhasil membobol Museum Louvre di siang bolong hanya dalam waktu 7 menit. Jantung kota Paris ini pun tercengang, tak menduga pencurian ini begitu cepat melenyapkan warisan kekaisaran artefak yang tak ternilai harganya. Polisi Perancis kini masih memburu 4 pelaku yang diduga merencanakan aksi ini dengan sangat matang. Peristiwa di Louvre tak hanya mengguncang Paris, tapi juga membuka kembali perdebatan soal keamanan warisan budaya dunia. Efek Lupin bukan lagi sekadar drama aksi yang menegangkan di layar. Ini jadi cerminan pahit betapa budaya pop bisa mengaburkan batas antara kekaguman dan kejahatan. Kini, bisakah benda-benda bersejarah yang dirampas itu kembali ke Louvre, seperti saat pencurian lukisan Mona Lisa? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.